Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu 4 Juni 2022, Pekan Paskah yang ke-7. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus dicurahkan dalam diri para murid agar mereka mampu mewartakan karya keselamatan Allah yang dikerjakan Yesus Kristus melalui wafat dan kebangkitannya. Dengan daya Roh Kudus, gereja dipanggil untuk menjadi saksi cinta kasih-Nya di dunia ini. Roh Kudus akan membimbing para murid kepada seluruh kebenaran, yaitu kebenaran tentang kepenuhan hidup yang telah dianugerahkan Bapa dalam diri Putranya, Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus menjadi sumber kesaksian para murid dan sekaligus memberi mereka keberanian untuk bersaksi. Oleh karena itu, kita hendaknya mengikuti teladan Yesus yang fokus melakukan kehendak Bapanya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan mewartakan kerajaan Allah seperti yang dilakukan oleh Paulus. Sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama, walaupun masalah dan penderitaan menimpa dia, Paulus tidak pernah mundur menjadi saksi Kristus. Dengan selalu fokus mencintai Allah dan melakukan kehendak-Nya, ia dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, kuasa Allah yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, utuslah Roh-Mu senantiasa dalam hidup kami. Semoga dengan kuat kuasa-Mu, kami sungguh menjalankan tugas perutusan-Mu untuk mewartakan kabar gembira keselamatan kepada semua orang. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini dalam renungan pagi.
Semoga segala usaha dan niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan berjumpa kembali dalam renungan harian berikutnya. Berkah dalam.